Selesai berkata, Master Pavilion mengangkat telapak tangannya, gelombang lemah ki primal berputar di sekitar telapak tangannya, Wachongyang dan ketiga lainnya menggigil ketakutan. Dia buru-buru berdiri dan pergi. Saya telah membuat kesalahan. Si junior ini mau pamit. Para pengikutnya tidak berani bicara. Mereka mengikuti Wachongyang dan Teebang dengan panik, debu beterbangan di mana-mana. Dalam sekejap mata, dia menghilang ke dalam reruntuhan. Pada saat ini, tubuh kekar Bian muncul di udara dan perlahan mendarat di tanah. Xian Liangshu terkejut dan terhuyung mundur. Sepertinya senior tua itu tidak berniat menghukum Wachongyang, melainkan memanggil tunggangannya. Bien mendarat di sampingnya. Master Pavilion melompat ke arah tunggangannya. Xian Liangshu buru-buru berkata, "Tua, tua senior." "Oh," kata Master Pavilion acuh tak acuh menanggapi perkataan Xian Liangshu. "Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku melakukannya dengan baik, bukan?" Shen Liangshu menatap Master Pavilion dengan penuh harapan seperti anak kecil yang menunggu pujian. "Apakah kamu tidak marah karena aku menghancurkan basis kultivasimu?" tanya Master Pavilion. "Aku tidak marah. Aku tidak marah. Aku pantas mendapatkannya. Lagi pula, aku punya Blackwood Lotus." Kata-kata Shen Liangshu terhenti tiba-tiba. Ia menutup mulutnya. "Aku tidak punya Blackwood Lotus." Master Pavilion menundukkan kepalanya dan berkata, "Langit dan bumi tidak berperasaan, memperlakukan semua makhluk hidup seperti anjing jerami, kosong namun tak kenal ampun, bergerak namun muncul. Anda harus merenungkan apa yang harus Anda lakukan dan apa yang tidak boleh Anda lakukan." Setelah mengatakan ini, dia menunggangi Bien dan terbang. Diikuti Xiuya sambil membopong Putri Yungning. Shen Liangshu terus memandangi kepergian Master Pavilion. Shen Liangshu terharu dengan kepergian idolanya. Dia mengingat kembali banyak hal yang telah dilakukan oleh Master Pavilion Langit Setan. Dibandingkan dengan apa yang telah mereka lakukan, apa yang telah dia capai. Pada saat yang sama, di dalam pemakaman Melilat, terlihat Yu Xiangrong yang sedang bermeditasi. Dia menghela napas lega, ia merentangkan kedua telapak tangannya, dia mengedarkan ki primalnya dan menyesuaikan lautan ki dantiannya. Setelah bermeditasi dan mengatur pernafasannya, kekacauan dalam ki primalnya akhirnya tenang. Ia membuka matanya perlahan. Ia menatap cahaya yang menyinari makam Melilat dengan puas. Rasanya luar biasa bisa terus hidup. Rasanya seperti menyaksikan matahari terbenam dari puncak gunung setelah tidur nyenyak semalaman. Matahari akan terbit kembali keesokan harinya. Gunung Wuxian dingin, tetapi bagi para kultivator, rasa dingin itu dikeluarkan dari tubuh mereka. Ia ingin keluar dan melihat apakah matahari akan terbit. Sayangnya, ia tak punya pilihan selain tinggal di pemakaman Melilat demi tubuhnya. Yu Xiangrong mengangkat telapak tangannya dan melihatnya. Semuanya sudah siap. Membuka, sebuah avatar mini muncul di hadapannya. Penampilan avatar itu mirip dengan Yu Xiangrong. Ia seperti manusia emas kecil, namun ia tidak memiliki teratai emas. Cahaya keemasan menyebar ke atas dari kakinya secara melingkar, lalu turun. Pengalaman Yu Xiangrong dalam menumbuhkan daun tidak kalah dengan orang lain. Dia tahu cara menumbuhkan daun, terlebih lagi, dia tidak tahu bahwa ini adalah jalan yang sama menuju tahap 9 daun. Yang ingin dia lakukan adalah membentuk teratai emas yang baru. Setelah memisahkan teratai emas, ia dapat membentuk yang baru. Oleh karena itu, ia mengedarkan ki primalnya dan memadatkannya menjadi cahaya keemasan yang turun di sepanjang avatar. Energinya akan terkumpul di bawah kakinya. Berdasarkan pengalaman masa lalunya, energinya seharusnya cukup untuk membentuk teratai emas. Akan tetapi, tidak peduli seberapa banyak dia mengedarkan ki primalnya, dia tidak dapat membentuk teratai emas. Cincin-cincin energi mengalir keluar dari bawah kakinya seakan-akan mengalir ke lautan. "Buka lagi," kata Yu Xiangrong dengan tekad. Begitu suaranya berdering, cahaya keemasan turun. "Jagoan, jagoan." Terdengar suara resonansi yang kuat. Senyum tipis muncul di wajah Yu Xiangrong, sehelai daun telah muncul. Yu Xiangrong tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar kencang.
Dia menahan napas dan dengan hati-hati mengamati bunga teratai emas di bawah kakinya. Menumbuhkan daun baru bisa dikatakan mudah, namun bisa juga dikatakan sama sulitnya dengan naik ke surga. Mudah karena dia sudah berpengalaman menumbuhkan daun, dia tidak perlu mengambil jalan memutar seperti pemula. Bagian tersulitnya adalah ia menderita cedera akibat putusnya Golden Lotus miliknya, dan ini juga merupakan pertama kalinya ia menghadapi situasi di mana ia harus membentuk kembali Golden Lotus miliknya. Mana yang lebih dulu muncul? Teratai atau daun? Jika tidak ada akar, bagaimana mungkin ada daun? Lebih tepatnya, mana yang lebih dulu? Ayam atau telur? Berdengung. Avitar itu terus gemetar, resonansinya pun menjadi semakin jelas. Di bawah kakinya, daun itu semakin terlihat jelas, sampai seluruh daun muncul di depan matanya. Dan pertama telah terbentuk, dengan kata lain, basis kultivasinya telah kembali ke alam kesengsaraan dewa baru lahir satu daun. Ia tak perlu menilai tinggi dan kekuatan Avitar itu. Ia tahu itu memang Avitar berdaun satu. Teratai emas terus bergetar, lingkaran cahaya terus bergerak ke bawah, menurut dugaannya. Teratai emas seharusnya sudah muncul sekarang. Sayangnya, saat dia merasa ki primalnya hampir habis, teratai emas tetap tidak muncul. Mempertahankan bentuk Avitar menghabiskan banyak ki primadonanya. Belum lagi dia terluka. Yu Shengrong mengangkat telapak tangannya dan meletakkannya di hadapannya. Ia menatap Avitar di hadapannya. Lingkaran cahaya itu menghilang. Hanya ada satu daun yang tersisa. Dan daun itu terus berputar mengelilingi Avitar, tidak ada teratai emas. Ini menyegarkan pemahaman Yu Shengrong, meskipun dia adalah seorang elit 8 daun yang memandang rendah dunia, pedang iblis yang namanya menakutkan hati orang lain, dia tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi di hadapannya. Sebuah avatar tanpa teratai emas. Dia mengepalkan tinjunya, avatarnya menghilang, mata Yu Shengrong berbinar. Dia menutup matanya, duduk bersila dalam meditasi, dan mulai menyerap Yuan Qi lagi. Itu berlangsung selama sehari semalam. Ia merasakan sebagian ki vitalnya telah pulih, dan kondisi mentalnya pun membaik. Ia pun memanggil Dharmakayanya lagi. Di bawah Avatar, hanya ada sehelai daun. Masih belum ada Golden Lotus. Dia mengumpulkan seluruh ki primalnya di bawah kakinya dan terus menyerang. Dia ingin melahirkan teratai emas baru. Begitu saja. Dia mencoba lagi dan lagi. Hingga ki primalnya hampir habis, boom, avatarnya menghilang. Tempat di mana dia duduk tiba-tiba runtuh. Yu Shengrong melayang di udara, tidak ada yang terlihat kecuali kegelapan tak berujung. Wajah Yu Shengrong menjadi pucat karena angin dingin yang bertiup ke arahnya. Meski begitu, seseorang setenang Yu Shengrong sempat terhenti di udara. Dia menampar dengan telapak tangannya. Jejak telapak tangan yang berkilauan dengan cahaya keemasan terbang mendatar. Pada saat yang sama, ia menerangi sekelilingnya, rumput Sunhua, di bawahnya, semuanya adalah rumput Sunhua, berdengung tepat saat dia sedang teralihkan. Sebuah penutup berbentuk bundar tiba-tiba muncul di atas kepalanya, menyagal bagian atasnya. Yu Shengrong sedikit mengernyit saat dia menyerang penutup itu. Bang! Dengan satu telapak tangan menghadap ke atas, cetakan telapak tangan mendarat pada tutup berbentuk bundar, tutupnya tidak bergerak. Setelah 3 kali pukulan telapak tangan berturut-turut, tutupnya tetap tidak bergerak. Besi dingin ribuan tahun, kata Yu Shengrong menggelengkan kepalanya dengan tidak setuju. Setelah itu Yu Shengrong memanggil pedang panjang umurnya. Dengan pemanggilan lembut, pedang panjang umur yang tergeletak di tanah bergetar sedikit. Ada yang tidak beres. Kemampuan telekinesisnya telah berkurang drastis. Karena begitu penasaran, dia terbang ke arah penutup itu dan mendekatkan telapak tangannya ke arahnya. Cahaya keemasan bersinar dari telapak tangannya. Kecemerlangan itu menerangi situasi khusus tutupnya. Pada permukaannya terpahat urat-urat formasi. Melemahkan urat formasi, Yu Shengrong menggelengkan kepalanya lagi. Desainnya indah dan cerdik. Barangkali masyarakat bangsawan mengandalkan peralatan ini untuk bertahan hidup. Hal-hal yang dianggapnya lemah itu tak layak disebut. Namun, tutup ini telah melampaui ekspektasinya. Yu Shengrong mendesah pelan. Berdasarkan apa yang ia rasakan sebelumnya, ia membutuhkan dasar kultivasi yang lebih kuat untuk menggunakan pedang panjang umur.
Namun, sekarang hal itu hampir mustahil. Dia turun perlahan-lahan. Sekali lagi, ia mencoret telapak tangan berwarna emas cemerlang dan mengamati keadaan sekelilingnya dengan saksama. Ini adalah perangkap yang menyerupai sumur. Itu lebih seperti tempat berlindung. Setelah mengamati sejenak, Yu Shengrong menutup matanya dan bermeditasi dengan menyilangkan kaki. Karena dia sudah siap untuk memulai dari awal lagi, dia tidak boleh melakukan sesuatu yang melebihi kemampuannya. Satu daun berarti ia telah menumbuhkan sehelai daun. Kalau dia tidak menginginkan teratai emas, biarlah. Pavilion Langit Setan. Setelah sehari semalam terbang, Master Pavilion, Shibuya dan Yun kecil akhirnya tiba di Pavilion Langit Setan di Gunung Golden Court. Siapa itu? Tanya Pan Zong. Pendatang baru lagi, jawab Zhou Jifeng. Pendatang baru itu terlihat oleh keduanya dari kejauhan dengan menggunakan teropong. Bertambah pula kecerdasanmu. Seseorang yang dibawa kembali oleh senior tua pasti tuan pertama. Pan Zong menyilangkan tangannya dan menganalisis situasi. Apakah tuan pertama selembut itu? Yao Jifeng menggelengkan kepalanya. Kau tidak mengerti? Ku dengar tuan ketujuh sangat cerdas. Jaringan intelijennya tersebar di seluruh Yan Agung. Kalau dia tidak mau, siapa yang bisa menangkapnya? Tanya Pan Zong. Kau benar juga. Lagi pula, kita tidak bisa menilai 9 murid Pavilion Langit Setan berdasarkan penampilan mereka. Kata Zhou Jifeng. Keduanya sepakat. Keduanya bertukar pandang dan bergumam. Kami benar-benar jenius. Setelah itu mereka berdua berlari menuju Master Pavilion dan yang lainnya. Salam, Master Pavilion. Salam, Nona ke-9. Pan Zong dan Zhou Jifeng sudah terbiasa dengan ini. Tentu saja tidak perlu menyapa tuan pertama. Dia hanya seorang pengkhianat. Setidaknya, mereka tidak bisa menyambutnya di depan Master Pavilion. Master Pavilion mengelus jenggotnya dan bertanya, apakah ada aktivitas di Pavilion Langit Setan akhir-akhir ini? Pan Zong menjawab pertanyaan Anda, Master Pavilion, Pavilion Langit Setan telah berperilaku normal. Dengan tuan ketiga yang mengelola urusan, sehari-hari, semuanya berjalan lancar. Di sisi lain, Sekte Mulia menyebarkan rumor tentang Pavilion Langit Setan. Isu, tanya Master Pavilion acuh tak acuh. Ini masih tentang kematian tuan kedua dan layunya Gunung Golden Court. Dunia luar berkata. Pan Zong tergagap. Tidak perlu menahan diri, bicaralah, kata Master Pavilion. Dunia luar mengatakan bahwa batas agung Anda hampir habis, kata Pan Zong dengan nada penuh ketakutan. Master Pavilion mengangguk, hal ini sesuai dengan harapannya. Terkadang, dia bertanya-tanya berapa kali Sekte Mulia akan ditampar wajahnya sebelum mereka sadar. Batas besar apa? Apakah saya terlihat seperti seseorang yang akan meninggal muda? Tidak ada gunanya memikirkan hal-hal ini sekarang. Master Pavilion melirik Shibuya yang terdiam dan Putri Yang Ning yang berada dalam pelukannya. Kemudian dia berkata, Yuan-er, bawa sang putri ke Pavilion Selatan untuk memulihkan diri. Baik, guru. Yuan-er kecil menangkupkan tinjunya. Sedangkan untukmu, kata Master Pavilion menatap Shibuya. Shibuya terdiam tak berani berkata-kata. Bermeditasilah selama 7 hari di gua refleksi, kata masternya memberi perintah. Ekspresi Shibuya tetap tidak berubah. Dia hanya menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih, guru. Meskipun Shibuya menyapa Master Pavilion sebagai guru dengan cara yang menyenangkan, Master Pavilion tidak merasakan adanya ketulusan dalam kata-katanya. Master Pavilion tidak berkata apa-apa. Ia berbalik dan kembali ke Pavilion Timur. Ia menetapkan 7 hari karena ia ingin mengisi ulang kekuatan luar biasa gulungan kitab suci surgawi hingga penuh dalam waktu 7 hari. Tanpa kekuatan luar biasa sebagai kartu truf, dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang hilang darinya. Pan Zong dan Zhou Jifeng langsung menunjukkan rasa hormat. Mereka membungkukkan badan sambil berjalan mendekati Shibuya dan berkata, salam, tuan pertama. Shibuya melirik mereka berdua. Dia mengabaikan mereka dan berjalan menuju gua refleksi. Mereka berdua buru-buru mengikutinya. Tuan pertama, perlukah saya menyiapkan jaket untuk Anda? Tuan pertama, Anda lebih tampan dan lembut dari yang saya bayangkan.